Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan, yaitu dari manakah datangnya istri Kain dan juga Set. Nah, kita tahu bahwa Adam dan Hawa melahirkan anak laki-laki pertama, yaitu Kain, dan setelah itu Habel. Namun Habel dibunuh oleh abangnya, yaitu Kain, dan beberapa waktu kemudian Adam dan Hawa melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Set. Dan kita membaca bagaimana Kain dan juga Set mereka menikah dan memiliki keturunan. Jadi pertanyaannya adalah, dari manakah datangnya istri dari Kain dan juga Set? Apakah mereka melahirkan anak dengan bersetubuh dengan Hawa, mama mereka, atau dari mana perempuan yang datang yang sehingga menjadi istri mereka dan melahirkan banyak keturunan? Nah, mari kita lihat dulu ayat firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-17. Nah, jelas sekali firman Tuhan ini mengatakan Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Nah, lihat, istri perempuan. Jadi Kain memiliki istri dan melahirkan anak, dikatakan di sini yang melahirkan Henokh. Dan kita baca juga di kitab Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-25 dan 26. Di situ dikatakan Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Set. Lalu ayat yang ke-26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Jadi Set dia memiliki keturunan, bersetubuh dengan istrinya dan melahirkan seorang anak bernama Enos. Jadi kedua orang ini, dari manakah mereka mendapatkan istri? Sehingga mereka bisa memiliki keturunan. Nah, jawabannya kita bisa melihat di kitab Kejadian pasal 5. Nah, pasal 5 itu adalah rangkuman tentang silsilah dari Adam dan Hawa. Dan di situ dikatakan di ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat, kitab Kejadian pasal 5 ayat 4, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, di sini kita diberitahukan bahwa Adam dan Hawa ternyata mereka pada akhirnya melahirkan juga perempuan, melahirkan banyak perempuan, sehingga perempuan-perempuan ini yang adalah saudara kandung dari Kain dan Set yang menjadi istri mereka. Jadi jelas sekali Kain dan Set mereka mengambil saudara perempuan mereka ini, dan mereka menikah dan memiliki keturunan. Nah, jadi jelas bukan dari mamanya, bukan dari Hawa, bukan Kain dan Set menikah dengan Hawa ataupun meminjam untuk bersetubuh dan memiliki anak dari Hawa, bukan. Karena itu adalah mama mereka. Jadi yang benar adalah Adam dan Hawa ternyata mereka juga melahirkan anak-anak perempuan, dan Kain serta Set mereka memilih di antara mereka ini untuk menjadi istri mereka. Jadi bisa kita katakan ini adalah pernikahan saudara, saudara kandung. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang tidak ada pilihan. Pada saat itu barulah pertama-tama manusia ada, dan dalam keluarga yang kecil, belum ada pilihan yang lain. Jadi Kain dan Set harus menikah dengan saudara perempuan mereka untuk memiliki banyak keturunan dan membuat jumlah manusia begitu banyak. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang kita
ya orang-orang Kristen secara khususnya, apakah kita boleh mengambil saudara perempuan kita untuk menjadi istri kita? Nah, kita melihat Kain dan Set, mereka mengambil saudara perempuan, ya saudara kandung mereka untuk menjadi istri mereka. Dan saya sudah katakan tadi itu karena tidak ada pilihan. Namun sekarang apakah kita boleh mengambil saudara perempuan kita, saudara kandung kita untuk menjadi istri kita? Jawabannya tidak boleh, karena kita sekarang memiliki banyak pilihan. Dan yang paling penting, Tuhan sudah memberikan perintah di zaman Musa. Ya, bagaimana Tuhan memberikan perintah larangan untuk tidak boleh nikah ya dengan saudara ya kandung kita, saudara perempuan ya saudara kandung kita. Mari kita lihat Imamat pasal 18. Apa kata firman Tuhan di Imamat pasal 18? Di sini dikatakan ayatnya yang ke Imamat pasal 18 ayatnya yang ke-6. Lihat apa kata firman Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabat yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan memberikan larangan tentang perkawinan dan dikatakan seorang laki-laki tidak boleh menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat. Maksudnya saudaranya. Dan lebih jelas lagi kita melihat ayat yang ke-9. Kata firman Tuhan, mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu. Jadi ini jelas ya saudara kandung, ya saudara kita, saudara perempuan kita. Baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Jadi jangan kamu ya bersetubuh dengannya. Jangan kamu ambil dia menjadi istri kamu. Ya, tidak boleh. Jadi pernikahan saudara ya kandung tidak boleh atau dilarang oleh Tuhan. Ya. Jadi jelas sekali kita tidak boleh lagi ya seperti Kain dan juga Set mengambil saudara perempuan mereka karena memang tidak ada pilihan. Sekarang sudah ada banyak pilihan. Jadi Tuhan jelas sekali sudah memberikan perintah pada zaman Musa tidak boleh menikahi saudara kandung kita, ya saudara perempuan kita. Lihat ayatnya yang ke-11 lagi dikatakan mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri. Janganlah kau singkapkan auratnya karena ia saudaramu perempuan. Jadi saudara-saudara, kesimpulan, dari manakah datangnya istri bagi Kain dan juga Set ya, sehingga mereka melahirkan anak-anak? Nah, jawabannya adalah Adam dan Hawa ternyata mereka melahirkan juga ya anak-anak perempuan, dan Kain mengambil salah satu di antara saudara kandungnya perempuan ini untuk menjadi istrinya. Demikian juga Set. Ya, sehingga mereka melahirkan banyak anak-anak. Dan mengapa diizinkan pada saat itu mengambil saudara perempuan ya menjadi istri mereka? Karena memang tidak ada pilihan. Ya, manusia baru ada dan satu keluarga dari Adam dan Hawa. Ya, dan setelah banyak pilihan, manusia banyak sekali. Ya, Tuhan memberikan perintah kepada Musa bahwa kita tidak boleh lagi mengambil saudara kandung kita, ya saudara perempuan kita untuk menjadi istri kita. Jadi kita tidak boleh lagi melakukan ya suatu perkawinan sedarah ya atau kita menikah dengan saudara perempuan kita, itu dilarang oleh Tuhan. Jadi jelas sekali ya firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pengetahuan ya tentang kebenaran dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.